Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya dengan NIM 112110149 dari kelas MA 21C02. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penentuan harga jual yang akan menjadi penilaian ulangan akhir semester dari mata kuliah akuntansi manajemen. Penentuan harga jual adalah salah satu keputusan terpenting yang dihadapi setiap pelaku bisnis. Harga jual tidak hanya menentukan seberapa besar keuntungan yang dapat diraih, tetapi juga bagaimana produk atau jasa Anda diterima di pasar. Harga yang terlalu rendah dapat membuat usaha merugi, sementara harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya tarik di mata konsumen. Oleh karena itu, memahami strategi penentuan harga jual adalah langkah esensial dalam membangun bisnis yang sukses. Lalu, mengapa penentuan harga jual penting? Harga jual lebih dari sekedar angka. Harga mencerminkan nilai produk, memengaruhi persepsi pelanggan, dan menentukan posisi bisnis Anda di pasar. Kesalahan dalam menetapkan harga dapat berdampak besar, seperti keuntungan terbatas, kehilangan pelanggan, dan citra produk yang salah. Jika harga terlalu rendah, margin keuntungan menjadi kecil atau bahkan negatif. Dan jika harga terlalu tinggi, pelanggan mungkin mencari alternatif dari kompetitor, dan harga yang tidak sesuai bisa membuat produk premium terlihat murah atau produk sederhana terlihat terlalu mahal. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor dalam menentukan harga jual. Untuk menentukan harga jual yang ideal, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi adalah dasar dalam penetapan harga jual. Tanpa menghitung biaya ini secara akurat, Anda beresiko menjual produk di bawah harga pokok produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ada meskipun tidak ada produksi, seperti sewa tempat usaha, gaji staf tetap, atau biaya utilitas. Lalu biaya variabel yaitu biaya yang meningkat seiring bertambahnya volume produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, atau biaya pengemasan. Lalu yang kedua ada target keuntungan. Setelah mengetahui biaya produksi, tambahkan margin keuntungan. Margin ini bisa ditentukan berdasarkan target profit perusahaan atau standar pasar. Lalu yang ketiga ada riset pasar. Harga juga harus sesuai dengan kondisi pasar. Riset pasar melibatkan memahami daya beli target pelanggan, mengetahui harga kompetitor, dan menganalisis tren pasar dan preferensi konsumen. Jika harga kompetitor untuk produk serupa adalah Rp85.000, Anda bisa menyesuaikan strategi dengan memberikan nilai tambah untuk mempertahankan harga seperti Rp91.000 atau menurunkan harga tanpa mengorbankan kualitas. Lalu yang keempat ada persepsi nilai konsumen. Harga tidak hanya ditentukan oleh biaya dan keuntungan, tetapi juga oleh persepsi pelanggan terhadap nilai produk. Untuk produk dengan nilai tambah yang unik, pelanggan seringkali bersedia membayar lebih. Ada beberapa contoh nilai tambah seperti produk ramah lingkungan, garansi panjang, atau desain eksklusif atau fitur inovatif. Yang kelima ada kondisi eksternal. Faktor eksternal seperti inflasi, kebijakan pajak, dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi penentuan harga. Misalnya, saat bahan baku naik akibat inflasi, Anda mungkin perlu menyesuaikan harga jual. Lalu selanjutnya ada strategi penetapan harga jual. Ada beberapa strategi populer dalam menentukan harga jual. Yang pertama ada cost plus pricing. Strategi ini melibatkan penambahan margin keuntungan pada biaya produksi. Strategi ini sederhana,
tetapi kurang fleksibel terhadap kondisi pasar. Yang kedua ada value based pricing. Harga ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan. Misalnya sebuah smartphone dengan fitur premium bisa dijual lebih mahal karena dianggap bernilai tinggi. Lalu selanjutnya ada competitive pricing. Harga ditetapkan berdasarkan harga kompetitor. Strategi ini efektif di pasar dengan persaingan tinggi. Lalu selanjutnya ada penetration pricing, yaitu strategi ini digunakan untuk menarik pelanggan baru dengan harga awal yang rendah. Setelah merek dikenal, harga dapat dinaikkan secara bertahap. Lalu yang terakhir ada premium pricing. Harga yang lebih tinggi diterapkan untuk menciptakan kesan eksklusivitas. Strategi ini cocok untuk produk mewah atau eksklusif. Lalu ada langkah praktis dalam penentuan harga. Yang pertama, hitung total biaya produksi. Pastikan semua komponen biaya terhitung, termasuk biaya distribusi dan pemasaran. Lalu yang kedua, tentukan margin keuntungan. Sesuaikan margin dengan target bisnis dan kondisi pasar. Lalu yang ketiga ada lakukan riset kompetitor. Perhatikan harga kompetitor untuk produk serupa. Lalu yang selanjutnya ada sesuaikan dengan daya beli pelanggan. Jangan tetapkan harga terlalu tinggi di pasar yang sensitif terhadap harga. Lalu yang terakhir ada uji harga. Lakukan uji coba harga di pasar terbatas untuk mengetahui respon pelanggan. Penentuan harga jual adalah kombinasi antara analisis data dan pemahaman mendalam tentang pasar. Dengan memperhitungkan biaya, keuntungan, kondisi pasar, dan nilai produk, Anda dapat menetapkan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Ingat, harga bukan hanya soal angka, tetapi juga strategi untuk menciptakan citra merek, menarik pelanggan, dan membangun bisnis yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, harga jual Anda akan menjadi fondasi kesuksesan jangka panjang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.